Banyak orang bilang aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Punya suami seperti Mas Aris, itu seperti memenangkan lotre setiap hari. Dia tampan, mapan, suaranya lembut, dan yang paling penting, dia sangat religius. 10 tahun kami menikah, tidak pernah sekalipun Mas Aris membentakku. Kalau aku salah, dia hanya memegang tanganku, menatap mataku lalu berkata, "Sabar ya sayang, kita perbaiki sama-sama." Tetangga-tetangga sering iri. Mereka bilang, "Mbak Maya, kasih resepnya dong. Gimana biar suaminya nggak pernah lirik kanan kiri?" Aku hanya tersenyum. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa Mas Aris adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk melindungiku. Tapi, pepatah bilang, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Hanya saja, aku tidak pernah menyangka bahwa bangkai yang disembunyikan Mas Aris bukan cuma satu, melainkan tiga. Semua bermula di suatu Selasa sore yang mendung. Mas Aris baru saja pulang dari perjalanan dinas luar kota selama 3 hari. Seperti biasa, dia membawakanku oleh-oleh mukena sutra yang indah. Dia mencium keningku lama sekali. Seolah-olah dia sangat merindukanku. "Aku mandi dulu ya, Dek. Capek banget," katanya sambil tersenyum manis. Dia meninggalkan ponselnya di atas meja rias, sesuatu yang jarang sekali dia lakukan. Biasanya ponsel itu tidak pernah lepas dari genggamannya, bahkan saat tidur ditaruh di bawah bantal. Saat itu sebuah notifikasi muncul. Layarnya menyala. Tidak ada nama pengirimnya, hanya sebuah nomor asing. Isinya singkat, tapi sanggup membuat jantungku seolah berhenti berdetak. "Papa, adik demam lagi. Mama nggak punya uang buat ke dokter. Papa kapan pulang ke rumah kita?" Seketika, duniaku terasa berputar. "Papa? Mama? Rumah kita?" Aku gemetar. Tanganku dingin saat meraih ponsel itu. Aku tahu ini salah. Aku tahu Mas Aris selalu bilang bahwa privasi adalah kunci keharmonisan. Tapi instingku sebagai istri bicara lain. Baru saja aku hendak menyentuh layar itu, pintu kamar mandi terbuka. Mas Aris berdiri di sana, hanya dengan lilitan handuk, menatapku dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan tatapan malaikat. Itu adalah tatapan dingin, tajam, dan penuh ancaman. Dia berjalan mendekat, mengambil ponsel itu dari tanganku dengan sangat tenang, lalu tersenyum. Senyum yang tiba-tiba terasa sangat mengerikan. "Dek, kamu tahu kan, rasa penasaran itu asalnya dari setan." Suaranya tetap lembut, tapi bulu kuduku merinding. Itulah pertama kalinya aku menyadari bahwa pria yang tidur di sampingku selama 10 tahun ini mungkin adalah orang asing yang sama sekali tidak aku kenal. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Di sampingku, Mas Aris tidur dengan sangat pulas. Nafasnya teratur, wajahnya tampak begitu tenang seperti bayi tanpa dosa. Tapi bagiku, ketenangan itu sekarang terasa mencekik. Kalimatnya tadi sore soal rasa penasaran adalah godaan setan terus terngiang-ngiang di telingaku. Itu bukan sekadar nasihat, itu adalah peringatan agar aku berhenti mencari tahu. Keesokan paginya, Mas Aris bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menyantap sarapan nasi goreng buatanku dengan lahap, bahkan sempat mengecup punggung tanganku sebelum berangkat ke kantor. "Dek, nanti Mas pulang agak telat ya, ada meeting mendadak sama klien dari luar kota," pamitnya dengan nada yang sangat meyakinkan. Dulu aku akan menjawab, "Iya Mas, semangat kerjanya." Tapi hari ini lidahku terasa keluh, aku hanya mengangguk kecil. Begitu mobilnya keluar dari pagar, aku langsung bergerak. Aku tidak bisa hanya diam. Aku harus tahu siapa pemilik nomor itu. Aku mencoba mengingat-ingat nomor asing yang sempat kulihat di layar ponselnya kemarin. Untungnya ingatanku cukup tajam. Aku mencatatnya di selembar kertas dengan tangan yang masih gemetar. Aku memutuskan untuk tidak menelpon nomor itu dari ponselku. Aku pergi ke sebuah warung telepon umum yang agak jauh dari rumah, mencoba mencari aman. Jantungku berdegup kencang saat nada sambung mulai terdengar. "Halo? Papa? Papa sudah sampai?" Suara seorang wanita di ujung telepon. Suaranya terdengar lelah, namun ada nada manja di sana. Tenggorokanku serasa tersumbat batu. Aku tidak bisa bersuara.
Halo? Papa kok diam saja? Ini nomor siapa? Adek sudah mendingan setelah minum obat tadi, tapi dia terus tanya kenapa papa nggak mampir ke rumah dulu semalam. Wanita itu melanjutkan. Aku langsung mematikan sambungan telepon itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Papa. Panggilan itu, panggilan yang sama yang digunakan anak-anakku untuk Mas Aris. Wanita itu menyebut dirinya Mama dan menyebut anaknya Adek. Siapa mereka? Sejak kapan Mas Aris punya rumah lain? Pulang dengan perasaan hancur, tapi amarah mulai membakar rasa sedihku. Aku mulai memeriksa lemari kerja Mas Aris yang selalu terkunci. Aku tahu di mana dia menyimpan kunci cadangannya, di dalam kotak jam tangan tua pemberian almarhum ayahnya. Setelah berhasil membukanya, aku menemukan sebuah buku tabungan atas nama orang lain, namun tanda tangannya sangat kukenal. Itu tanda tangan Mas Aris. Di sana tertera aliran dana rutin setiap bulan ke sebuah nama, Siska Amelia. Jumlahnya tidak main-main, hampir separuh dari gaji resminya dikirim ke sana. Padahal selama ini, dia selalu bilang padaku kalau perusahaan sedang sulit dan kami harus berhemat untuk biaya sekolah anak-anak. Rasa mual menyerangku. Malaikatku ternyata seorang pembohong ulung. Dia membangun syurga untukku di atas tumpukan kebohongan, sementara dia membangun syurga lain untuk wanita bernama Siska itu. Tapi saat aku sedang asik memeriksa dokumen-dokumen itu, aku mendengar suara gerbang terbuka. Jantungku hampir copot. Itu suara mobil Mas Aris. Jam baru menunjukkan pukul 2 siang. Katanya dia meeting sampai malam. Aku panik. Aku harus mengunci kembali lemari itu dan mengembalikan kunci ke tempatnya sebelum dia masuk ke dalam rumah. Dengan tangan gemetar hebat, aku memasukkan kembali buku tabungan itu, tapi sebuah foto jatuh dari selipan buku tersebut. Aku memungutnya dengan cepat. Di foto itu, Mas Aris sedang merangkul dua wanita sekaligus di sebuah acara pesta. Satunya adalah Siska. Aku menebak dari penampilannya yang modis. Tapi wanita satunya lagi, aku mengenalnya. Dia adalah rekan bisnis Mas Aris yang pernah diajak makan malam ke rumah kami sebulan yang lalu. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya dalam sehari. Jadi bukan hanya satu wanita. Suara langkah kakinya semakin dekat ke arah kamar. Aku tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Aku langsung menyelipkan foto itu ke dalam saku dasterku dan menutup lemari tepat saat gagang pintu berputar. Klik. Pintu kamar terbuka. Aku berdiri mematung di depan meja rias, berpura-pura sedang menyisir rambut dengan tangan yang masih bergetar hebat. Di dalam saku dasterku, foto itu terasa seperti bara api yang membakar kulit paha. Loh, Mas, katanya pulang telat? Suaraku terdengar serak, hampir pecah. Aku mencoba sekuat tenaga agar tidak menoleh ke arah lemari yang baru saja kukunci. Mas Aris tidak langsung menjawab. Dia melepaskan dasinya, lalu menatapku lewat pantulan cermin. Tatapannya itu tenang namun menyelidik. Dia berjalan mendekat, lalu meletakkan kedua tangannya di pundakku. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin, aroma yang biasanya menenangkanku, tapi kini membuatku merasa ingin muntah. Meetingnya dibatalkan, sayang. Kliennya mendadak sakit. Kamu kenapa? Kok mukanya pucat sekali? Kamu sakit? Tanyanya sambil menyentuh keningku. Aku menghindar secara halus dengan dalih ingin mengambil air minum. Cuma pusing sedikit, Mas. Mungkin kurang tidur. Ya sudah, kamu istirahat ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Mas mau mandi dulu, katanya lembut. Lalu dia berjalan menuju lemari kerjanya. Jantungku hampir melompat keluar. Aku menahan nafas, melihat jemarinya menyentuh gagang lemari itu. Apakah ada yang berantakan? Apakah posisi buku tabungan itu berubah? Mas Aris adalah pria yang sangat detail. Dia tahu jika ada sebutir debu saja yang berpindah tempat. Dia hanya berdiri diam di depan lemari itu selama beberapa detik. Detik yang terasa seperti berjam-jam bagiku. Kemudian, dia berbalik dan tersenyum tipis. Kunci cadangan di kotak jam tangan, kamu tidak memindahkannya kan, Dek? Dek, dia tahu. Dia pasti tahu aku baru saja menyentuh rahasianya. Tapi dia tidak marah. Dia hanya memainkan psikologiku, membuatku merasa bersalah karena telah melanggar privasinya. Enggak, Mas. Tadi aku cuma beresin debu di sekitar situ. Jawabku bohong. Sebuah kebohongan pertama untuk menutupi kebenaran yang mengerikan. Setelah Mas Aris masuk ke kamar mandi, aku segera berlari ke dapur. Aku mengunci diri di kamar mandi bawah dan mengeluarkan foto itu. Aku menatapnya lekat-lekat di bawah lampu yang remang. Di sebelah kiri Mas Aris adalah wanita bernama Siska Amelia.
wanita yang menelponnya dengan sebutan papa. Dan di sebelah kanannya, hatiku seperti disayat sembilu. Dia adalah Bu Ratna, rekan bisnis Mas Aris yang bulan lalu datang ke rumah kami membawa parsel buah yang besar. Aku ingat betul malam itu. Bu Ratna memuji masakanku. Dia bahkan memuji betapa serasinya aku dan Mas Aris. Dia bilang, Mbak Maya beruntung punya suami jujur seperti Pak Aris. Saat itu aku tersanjung, tapi sekarang aku sadar, itu adalah ejekan yang sangat halus. Yang membuatku semakin sesak nafas adalah latar belakang foto itu. Itu bukan di kantor, bukan juga di restoran biasa. Itu di depan sebuah rumah mewah dengan balon-balon bertuliskan Happy First Anniversary. 1 tahun. Jadi perselingkuhan ini sudah berjalan lama. Dan dengan 2 wanita yang berbeda. Aku mulai berpikir gila. Jika Siska punya anak yang memanggil papa, dan Bu Ratna adalah rekan bisnis yang mesra, siapa lagi yang dia sembunyikan di luar sana? Uang gajinya yang puluhan juta itu jelas tidak akan cukup membiayai 3 rumah tangga sekaligus, kalau dia tidak punya sumber uang lain. Aku teringat sertifikat tanah warisan orang tuaku yang disimpan Mas Aris di brankas kantornya. Katanya agar lebih aman. Kepalaku langsung berdenyut kencang. Jangan-jangan, harta pribadiku pun sudah dia gadaikan demi membiayai istri-istri lainnya. Malam itu, saat makan malam, aku memperhatikan cara Mas Aris makan. Cara dia menyuap nasi, cara dia memuji sayur beningku, semuanya terasa seperti akting yang sangat rapi. Dia adalah aktor terbaik yang pernah ku kenal. Mas, panggilku tiba-tiba di tengah keheningan. Iya sayang, minggu depan kan hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Aku mau kita makan malam di luar, tapi aku yang pilih tempatnya. Boleh? Mas Aris meletakkan sendoknya, tersenyum manis, lalu mengangguk. Tentu, apapun untuk istriku yang cantik ini. Memangnya kamu mau kemana? Aku ingin ke restoran baru di kawasan Menteng. Namanya Resto Kenanga. Wajah Mas Aris berubah sedikit kaku hanya dalam sepersekian detik sebelum kembali normal. Aku tahu kenapa. Resto Kenanga adalah milik keluarga Bu Ratna. Aku ingin melihat sejauh mana suamiku bisa mempertahankan masker malaikatnya saat aku membawanya langsung ke kandang salah satu simpanannya. Mas Aris sempat terdiam cukup lama setelah aku menyebut nama Resto Kenanga. Dia meminum air putihnya perlahan, seolah sedang menyusun strategi di dalam kepalanya. Kalau dulu aku menganggap diamnya adalah tanda dia sedang berpikir tentang budget, sekarang aku tahu, dia sedang menghitung resiko. Resto Kenanga, bukannya itu agak jauh dari sini, Dek. Kenapa nggak di tempat biasa saja yang lebih dekat? Tanyanya, suaranya tetap lembut, namun nadanya mendesak. Aku tersenyum manis, senyum yang kupaksakan hingga pipiku terasa kaku. Sekali-kali Mas, aku dengar dari teman-temanku, tempatnya romantis dan makanannya enak banget. Lagi pula, bukannya itu resto milik kolega kamu, Bu Ratna. Siapa tahu kita bisa dapat diskon, kan? Aku sengaja menyebut nama Ratna. Aku ingin melihat reaksinya. Dan benar saja, jakunnya nauk turun. Dia gugup. Malaikat ini mulai berkeringat di bawah lampu ruang makan kami yang sejuk. Ah, iya betul. Itu punya keluarga Bu Ratna. Tapi justru karena itu, Mas agak nggak enak kalau kesana untuk urusan pribadi. Profesionalitas tetap nomor 1, Dek. Jawabnya dengan alasan yang terdengar sangat masuk akal bagi siapapun yang tidak tahu kebenarannya. Mas, ini kan ulang tahun pernikahan ke-10. Masa kamu nggak mau turutin permintaan kecilku? Aku memasang wajah sedih, senjata yang selalu dia gunakan untuk meluluhkanku. Akhirnya dia menghela napas panjang dan mengangguk. Baiklah, kalau itu memang mau kamu. Hari Sabtu besok kita ke sana. Hari-hari menuju hari Sabtu terasa seperti neraka yang tenang. Aku terus memantau ponselnya secara sembunyi-sembunyi, tapi Mas Aris jauh lebih waspada sekarang. Dia mengganti password ponselnya dan selalu membawanya bahkan ke dalam kamar mandi. Tapi dia lupa satu hal. Aku tahu jadwal kerjanya. Jumat siang, aku memberanikan diri membuntuti mobilnya setelah dia pamit berangkat kantor. Aku meminjam mobil temanku agar dia tidak curiga. Bukannya menuju gedung perkantoran di pusat kota, mobil Mas Aris malah berbelok menuju kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan. Dia berhenti di depan sebuah rumah minimalis yang asri. Seorang wanita keluar dari rumah itu. Bukan Bu Ratna, bukan juga wanita yang ada di foto yang kutemukan. Wanita ini masih sangat muda, mungkin baru lulus kuliah. Dia memakai pakaian rumah yang santai, menyambut Mas Aris dengan pelukan hangat seolah mereka sudah lama tidak bertemu. Dadaku sesak. Ini bukan lagi 1 atau 2. Ini adalah wanita ketiga. Aku memperhatikan dari kejauhan dengan air mata yang mulai membasahi setir mobil.
Mas Aris mengeluarkan beberapa tas belanjaan mewah dari bagasi mobil. Merek-merek yang bahkan aku pun tidak berani membelinya meskipun itu uangku sendiri. Mereka tertawa, bercanda, dan masuk ke dalam rumah itu dengan mesra. Jadi ini alasannya dia selalu bilang lembur tiap Jumat malam. Di rumah dia berpura-pura menjadi suami yang sederhana dan hemat, sementara di sini dia menjadi sugar daddy bagi wanita muda. Aku mencatat alamat rumah itu. Tanganku gemetar hebat sampai tulisanku hampir tidak bisa terbaca. Malamnya, saat dia pulang ke rumah sekitar jam 9 malam, dia membawakanku martabak manis kesukaanku. "Maaf ya, Dek, tadi di kantor kerjaan numpuk banget. Mas sampai telat pulang," katanya sambil mengusap kepalaku. Aku menatap tangannya. Tangan yang beberapa jam lalu merangkul wanita lain. Aku merasa jijik, sangat jijik hingga aku ingin berteriak di depan wajahnya. Tapi tidak, aku belum bisa melakukannya sekarang. Aku harus mengumpulkan semua bukti. Aku ingin menghancurkannya berkeping-keping, seperti dia menghancurkan hatiku. "Gak apa-apa, Mas. Yang penting besok kita jadi kan ke Resto Kenanga?" Tanyaku datar. "Jadi sayang, Mas sudah booking tempat paling pojok yang private buat kita." "Private? Aku tahu itu bukan untuk romantis-romantisan. Itu agar dia tidak terlihat oleh orang-orang yang mengenalnya di sana. Tapi Mas Aris tidak tahu kalau aku sudah menyiapkan tamu tambahan untuk makan malam kita besok." Sabtu malam tiba. Aku berdandan lebih cantik dari biasanya. Aku mengenakan gaun merah yang dulu Mas Aris belikan untuk ulang tahunku yang kelima. Saat melihatku, matanya berbinar. Dia memujiku habis-habisan, mengatakan bahwa aku tetap wanita tercantik yang pernah dia temui. Dulu, aku akan tersipu malu. Sekarang, kalimat itu terdengar seperti racun di telingaku. Sepanjang perjalanan menuju Resto Kenanga, Mas Aris terus menggenggam tanganku. Tangannya hangat, tapi aku merasa seperti sedang digenggam oleh seekor ular. Dia bersikap sangat tenang, sangat protektif, persis seperti citra suami sempurna yang dia bangun selama 10 tahun ini. Begitu sampai di restoran, seorang pelayan langsung menyambut kami. "Atas nama Pak Aris, silahkan, meja private Anda sudah siap di area taman belakang." Restoran itu sangat mewah, remang-remang dengan lilin di setiap meja. Mas Aris membantuku menarik kursi, lalu duduk di hadapanku. Dia memesankan menu terbaik. Semuanya tampak sempurna, sampai aku melihat sosok yang baru saja masuk melalui pintu utama. Itu Bu Ratna. Dia tampak elegan dengan perhiasan berlian yang berkilau. Dia tampak sedang memeriksa operasional restorannya. Aku bisa melihat dari sudut mataku, tubuh Mas Aris menegang seketika. Dia mencoba memperbaiki posisi duduknya agar punggungnya menghadap ke arah pintu masuk, mencoba bersembunyi di balik pilar besar yang ada di dekat meja kami. "Mas, itu ada Bu Ratna di sana. Kok kamu nggak sapa?" tanyaku dengan nada polos. "Ah, dia sepertinya sedang sibuk, Dek. Nggak enak mengganggu," jawabnya cepat. Keringat dingin mulai nampak di pelipisnya. "Tapi dia lihat kita, Mas. Tuh, dia jalan ke sini," kataku sambil melambai tipis ke arah Ratna. Mas Aris tidak punya pilihan. Dia terpaksa berbalik saat Ratna sudah berada di dekat meja kami. Wajah Ratna tampak terkejut, namun dia dengan cepat memasang senyum profesionalnya yang kaku. "Pak Aris dan Mbak Maya? Wah, kejutan sekali makan malam di sini," sapa Ratna. Matanya menatap Mas Aris dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kemarahan yang tertahan di sana. "Iya, Bu. Lagi merayakan anniversary yang ke-10, jawabku sambil memamerkan cincin kawinku. Wajah Ratna berubah pucat mendengar kata 10 tahun. Dia menatap Mas Aris seolah menuntut penjelasan. Sepertinya Mas Aris membohongi Ratna juga soal usia pernikahan kami. Atau mungkin dia mengaku sudah bercerai. Tapi drama belum berakhir di situ. Aku sudah mengirim pesan singkat ke nomor yang kutemukan di buku tabungan. Nomor Siska Amelia. Aku mengirim pesan menggunakan nomor baru, menyamar sebagai asisten Mas Aris, mengabarkan bahwa Mas Aris menunggunya di Resto Kenanga untuk merayakan ulang tahun anak mereka yang sempat tertunda. Dan benar saja, di saat suasana antara Mas Aris dan Bu Ratna sedang canggung, pintu depan restoran kembali terbuka. Seorang wanita dengan pakaian mencolok masuk sambil menggendong seorang anak kecil. Itu Siska. Dia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan dengan wajah kesal, sampai matanya tertuju pada meja kami. "Mas Aris!" teriak Siska dari jarak jauh. Mas Aris seolah baru saja melihat hantu. Dia berdiri begitu saja, menabrak meja hingga air minum tumpah ke gaunku.
Siska berjalan cepat menuju meja kami, sementara Bu Ratna masih berdiri di sana dengan wajah bingung sekaligus curiga. "Mas Aris, katanya kamu meeting di luar kota, kok malah makan malam mewah di sini sama wanita-wanita ini?" Siska langsung menunjuk ke arahku dan Bu Ratna. Anak kecil di gendongannya mulai menangis karena suasana yang tegang. Pengunjung lain mulai berbisik-bisik. Mas Aris berdiri di tengah-tengah 3 wanita. Aku, istri sahnya, Bu Ratna, rekan bisnis sekaligus simpanannya, dan Siska, abu dari anaknya yang lain. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Topeng malaikat itu retak tepat di depan mataku. "Aris, siapa mereka?" tanya Bu Ratna dengan suara bergetar karena emosi. "Tapa, ini siapa?" tanya Siska sambil menarik lengan kemeja Mas Aris. Mas Aris menatapku, matanya memohon, seolah memintaku untuk menyelamatkannya. Tapi aku hanya duduk tenang, menyesap wainku, dan menatapnya dengan senyum paling dingin yang pernah kupunya. "Jawablah, Mas. Jangan biarkan istri-istrimu menunggu jawaban," kataku dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke meja sebelah. Suasana restoran yang tadinya romantis, seketika berubah menjadi arena eksekusi bagi sang malaikat palsu. Riuh rendah suara di resto kenanga mendadak senyap. Hanya menyisakan isak tangis anak kecil di gendongan Siska. Mas Aris berdiri mematung. Wajahnya yang biasanya cerah kini pucat pasi, seperti mayat yang dipaksa berdiri. Di sisi kirinya, Bu Ratna menuntut penjelasan dengan tatapan tajamnya. Dan di kanannya, Siska mulai histeris. Namun disinilah kehebatan Mas Aris yang sebenarnya. Dalam hitungan detik, dia menarik nafas dalam, memejamkan mata sejenak, dan saat membukanya kembali, topeng ketenangan itu kembali terpasang. Meskipun tipis, dia mulai bersandiwara lagi. "Siska, tenang dulu. Jangan malu-maluin di depan umum." Suaranya merendah, mencoba mengintimidasi Siska dengan wibawa palsunya. Lalu dia menatap Bu Ratna. "Bu Ratna, mohon maaf atas keributan ini. Saya bisa jelaskan semuanya nanti di kantor. Ini hanya salah paham dari sepupu saya." "Sepupu?" Aku hampir saja tertawa berhahak-bahak mendengar kata itu keluar dari mulutnya. "Sepupu mana?" Siska berteriak lebih kencang, tidak peduli lagi dengan martabatnya. "Sepupu mana yang membiayai sewa apartemenku tiap bulan? Sepupu mana yang jadi ayah dari anak ini, Aris?" Bu Ratna yang merupakan wanita berpendidikan dan punya harga diri tinggi, tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia melangkah maju dan menatapku. "Mbak Maya, saya pikir Anda adalah istri satu-satunya. Dia bilang pada saya bahwa Anda adalah mantan istrinya yang mengalami gangguan jiwa, dan dia masih menafkahi Anda hanya karena rasa kasihan." Dadaku serasa dihantam palu godam. Gangguan jiwa? Rasa kasihan? Jadi itu cerita yang dia karang untuk mendekati wanita kaya seperti Bu Ratna. Selama 10 tahun aku mengabdi, mencuci bajunya, menyiapkan makannya, dan menjaga kehormatannya, ternyata di luar sana aku hanyalah seorang mantan istri gila. Mas Aris mencoba meraih tanganku. "Dek, jangan dengarkan mereka. Mereka hanya ingin menghancurkan rumah tangga kita. Kamu tahu kan betapa Mas sayang sama kamu?" Aku menarik tanganku dengan kasar. Rasa jijik ini sudah sampai ke ubun-ubun. "Sayang? Sayang yang mana, Mas? Sayang yang kamu bagi-bagi dalam bentuk transferan ke Siska, atau sayang yang kamu jual lewat cerita bohong ke Bu Ratna?" Tiba-tiba, seorang pria bertubuh tegap, sepertinya petugas keamanan restoran, mendekat karena keributan semakin memanas. Mas Aris melihat celah. Dia mencoba bersikap seolah dia adalah korban di sini. "Pak, tolong amankan wanita ini." Tunjuknya pada Siska. "Dia orang asing yang terus meneror rumah tangga saya." Siska terbelalak. Dia tidak menyangka pria yang dipujanya akan membuangnya begitu saja di depan umum. Tapi sebelum petugas itu menyentuh Siska, aku berdiri. "Tunggu," kataku dengan suara lantang. "Jangan sentuh dia. Dia memang bukan sepupu suamiku. Dia adalah ibu dari anak suamiku. Dan wanita di sebelah sana, Bu Ratna, adalah rekan bisnis yang juga dibohongi oleh pria ini." Aku mengeluarkan ponselku menunjukkan foto yang kutemukan di lemari kemarin ke arah pengunjung restoran yang mulai merekam kejadian ini. Namanya Aris. Dia bukan malaikat. Dia adalah penipu yang menggunakan uang istrinya dan uang perusahaannya untuk menghidupi banyak wanita. Dan hari ini, sandiwaranya selesai. Mas Aris menatapku dengan mata yang membelalak.
Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang nyata di sana. Dia tidak menyangka aku akan senekat ini mempermalukannya di depan publik. Maya, kamu akan menyesal ini. Desisnya dengan suara yang sangat rendah, hanya bisa didengarku. Aku tidak takut lagi. Bukan aku yang akan menyesal, Mas, tapi kamu. Karena setelah ini kita akan pergi ke satu tempat lagi. Rumah minimalis di Jakarta Selatan. Kamu ingat kan, istri ketigamu yang masih sangat muda itu? Wajah Mas Aris benar-benar hancur. Dia lupa kalau aku juga tahu tentang madu bungsunya. Tanpa menunggu jawabannya, aku meraih tas tanganku, meninggalkan Rp100.000 di atas meja untuk membayar minumanku, dan berjalan keluar dengan kepala tegak. Di belakangku, aku mendengar suara tamparan keras, entah dari Siska atau Bu Ratna, disusui teriakan histeris. Tapi aku tidak menoleh. Perjalananku malam ini belum selesai. Aku harus menemui wanita ketiga itu sebelum Mas Aris sempat menghubunginya untuk bersembunyi. Aku menyetir mobil dengan tangan yang masih gemetar, tapi pikiranku sangat jernih. Di kaca spion aku melihat mobil Mas Aris tidak mengejarku. Mungkin dia masih tertahan di restoran, mencoba meredam amarah Bu Ratna yang punya kuasa atas bisnisnya. Atau mungkin dia sedang berusaha menenangkan Siska agar tidak melapor ke polisi. Tapi aku tidak peduli. Tujuanku sekarang adalah sebuah rumah minimalis di Jakarta Selatan. Rumah yang kutemukan kemarin. Rumah tempat Mas Aris menyimpan piala termudanya. Hujan mulai turun membasahi kaca mobil, menambah suasana dingin di hatiku. Aku sampai di depan rumah itu sekitar pukul 9 malam. Lampu terasnya menyala kekuningan, memberikan kesan hangat dan nyaman. Sangat kontras dengan badai yang baru saja aku tinggalkan di restoran. Aku turun dari mobil, merapikan gaun merahku yang sedikit basah, lalu melangkah menuju pintu depan. Aku tidak ragu, aku menekan bel dengan tegas. Pintu terbuka, muncul sosok wanita muda yang kulihat kemarin. Namanya menurut informasi yang kudapat dari menyelidiki akun media sosial yang tertaut dengan lokasi ini adalah Cindy. Dia memakai piyama sutra yang mahal, mungkin dibeli dengan uang tabungan umroh ibuku yang pernah Mas Aris pinjam dengan alasan investasi. Iya? Cari siapa ya? Tanyanya dengan suara lembut, matanya menatapku dengan bingung. Dia belum mengenalku. Mas Aris pasti tidak pernah menunjukkan fotoku padanya. Kamu Cindy? Tanyaku langsung. Dia mengangguk pelan. Iya, benar. Ada perlu apa ya, Mbak? Saya Maya, istri Aris. Jawabku singkat, padat, dan menusuk. Aku bisa melihat perubahan raut wajahnya secara instan. Pegangannya pada gagang pintu menguat. Dia mencoba menutup pintu, tapi aku sudah lebih dulu menahan pintunya dengan kakiku. Jangan takut, Cindy. Aku kesini bukan untuk menjambak rambutmu atau memaki-makimu. Aku hanya ingin memberikan sesuatu yang tertinggal di restoran tadi, kataku sambil menyodorkan ponselku yang menampilkan video keributan di resto kenanga tadi. Video yang sempat dikirimkan oleh salah satu pelayan restoran yang merasa kasihan padaku. Cindy menatap layar ponsel itu. Wajahnya perlahan memucat saat melihat Mas Aris ditampar dan diteriaki oleh dua wanita berbeda. Mas Aris bilang dia sudah menduda 2 tahun. Dia bilang dia hanya tinggal bersama ibunya. Gumam Cindy. Suaranya hampir hilang ditelan suara hujan. Dia juga bilang begitu pada wanita-wanita lainnya, Cindy. Kamu adalah yang ketiga, atau mungkin keempat. Aku bahkan sudah tidak menghitungnya lagi. Jawabku dingin. Aku melangkah masuk ke ruang tamunya tanpa diundang. Di atas meja, aku melihat sebuah bingkai foto. Foto Mas Aris dan Cindy yang sedang memegang tespek bergaris 2. Mereka tampak sangat bahagia. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Cindy hamil? Sudah berapa bulan? Tanyaku, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Baru masuk 3 bulan, Mbak. Jawabnya sambil mulai terisak. Saya benar-benar tidak tahu kalau dia masih punya istri. Dia bilang akan menikahi saya secara resmi bulan depan setelah urusan warisannya selesai. Warisannya? Aku tertawa miris. Warisan yang dimaksud pasti adalah rumah yang sedang kutempati sekarang, yang secara hukum adalah atas namaku. Dia berencana menyingkirkanku untuk memberikan tempat bagi Cindy. Saat itulah suara deru mobil terdengar berhenti di depan rumah. Cahaya lampunya menyorot masuk ke dalam ruang tamu. Itu mobil Mas Aris. Dia datang dengan nafas terengah-engah, bajunya berantakan dan wajah yang penuh dengan sisa amarah dan ketakutan. Dia mematung di ambang pintu,
saat melihatku duduk di sofa bersama Cindy yang sedang menangis. "Maya, apa yang kamu lakukan di sini?" teriaknya. Topeng malaikatnya benar-benar sudah hancur. Kini yang tersisa hanyalah pria pengecut yang terpojok. "Aku hanya sedang berkenalan dengan calon penghuni rumahku, Mas. Kamu bilang padanya kalau aku sudah mati atau hanya mantan istri gila?" tanyaku sambil berdiri menghadap dia. Mas Aris berjalan mendekat, hendak meraih bahuku, tapi Cindy tiba-tiba berteriak, "Jangan sentuh saya, Mas. Kamu pembohong. Kamu bilang istrimu sudah meninggal." Mas Aris terjepit di antara dua wanita lagi. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkannya bicara. Aku robek foto kebersamaan mereka di atas meja, lalu melempar serpihannya ke wajah Mas Aris. "Permainanmu selesai di sini, Mas. Besok pagi, surat cerai dan laporan penipuan akan sampai ke meja kantormu. Dan untukmu, Cindy, silahkan simpan pria ini. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Harta, jabatan, dan kehormatannya baru saja aku musnahkan." Hening yang mencekam menyelimuti ruang tamu Cindy. Mas Aris tidak lagi bicara dengan nada lembut yang selama ini membiusku. Dia berdiri tegak, rahangnya mengeras, dan matanya yang dulu terlihat teduh kini memancarkan kebencian yang murni. Dia tertawa pelan, sebuah tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. "Musnahkan? Kamu pikir kamu siapa, Maya?" Suaranya rendah, nyaris seperti desisan. "Kamu itu hanya wanita rumahan yang tahu beres. Kamu pikir semua kemewahan yang kamu nikmati 10 tahun ini datang dari langit?" Dia melangkah maju, mengabaikan Cindy yang masih menangis sesenggukan di sudut sofa. Dia berhenti tepat di depan wajahku. Begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma alkohol, sepertinya dia sempat menenggak minuman setelah kekacauan di restoran tadi. "Dengarkan aku baik-baik," katanya sambil menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. "Surat cerai, silahkan. Tapi jangan harap kamu dapat sepeser pun. Semua aset, rumah yang kamu tempati, bahkan mobil yang kamu pakai hari ini, semuanya sudah aku jaminkan atas nama perusahaan Cangkang. Secara hukum, kamu nggak punya apa-apa, Maya. Kamu yang akan keluar dari rumah itu dengan kaki telanjang." Aku tertegun. Aku tahu dia licik, tapi aku tidak menyangka dia sejahat ini. Dia sudah merencanakan kejatuhanku jauh-jauh hari. Dan soal laporan penipuan, dia menyeringai. "Siapa yang mau kamu laporin? Bu Ratna? Dia juga punya banyak rahasia kotor yang aku pegang. Siska? Dia hanya wanita simpanan yang tidak punya bukti nikah resmi. Dan Cindy, dia menoleh sekilas ke arah wanita muda itu dengan tatapan meremehkan. Dia hanya anak kecil yang haus kemewahan. Tidak akan ada yang berani melawan aku." Di saat itulah, aku menyadari bahwa aku tidak sedang berhadapan dengan suami yang sedang hilaf. Aku sedang berhadapan dengan seorang predator yang sangat terlatih. "Mas, kamu jahat banget," bisik Cindy di sela tangisnya. "Aku lagi hamil anakmu." Mas Aris berbalik, menatap perut Cindy dengan dingin. "Hamil? Apa kamu yakin itu anakku? Kita baru kenal beberapa bulan, Cindy. Jangan coba-coba memeras aku dengan drama murahan seperti itu." Mendengar itu, Cindy seolah kehilangan tenaga. Dia jatuh terduduk di lantai. Aku tidak tahan lagi. Rasa empatiku sebagai sesama wanita bangkit, mengalahkan rasa sakit hatiku sendiri. Aku mendekat dan merangkul Cindy, mencoba memberinya kekuatan. "Lihat, Cindy. Inilah pria yang kamu puja. Pria yang kamu harapkan jadi ayah dari anakmu," kataku sambil menatap tajam ke arah Mas Aris. Lalu aku kembali menatap suamiku. Pria yang kini terasa sangat asing. "Mas, kamu mungkin pegang semua aset secara hukum. Kamu mungkin merasa di atas angin karena punya kuasa. Tapi kamu lupa satu hal." Aku mengambil tas tanganku lalu mengeluarkan sebuah flash disk kecil yang selama ini kusimpan di saku dalam tas. "Apa itu?" tanyanya, matanya sedikit menyipit curiga. "Ini adalah rekaman percakapanmu dengan Pak Broto di ruang kerja rumah kita sebulan lalu. Tentang bagaimana kamu memanipulasi laporan pajak perusahaan dan memindahkan dana yayasan ke rekening pribadimu di Singapura. Aku merekamnya lewat CCTV tersembunyi yang kupasang di jam dinding ruang kerjamu. Karena aku sudah curiga sejak lama. Kamu punya bisnis lain." Wajah Mas Aris yang tadi penuh kemenangan, tiba-tiba layu. Kesombongannya rontok seketika. Dia mencoba merebut flash disk itu dari tanganku. Tapi aku lebih cepat menghindar. "Jangan berani-berani mendekat, Mas. Jika dalam 1 jam aku tidak mengirim pesan aman ke pengacaraku, file ini akan otomatis terkirim ke alamat email kantor pajak dan seluruh dewan direksi perusahaanmu." Mas Aris berhenti. Napasnya berburu. Dia terjebak dalam permainannya sendiri. "Mas, kita bicarakan ini baik-baik.
Jangan emosi begitu, sayang. Kita bisa cari jalan tengahnya. Suaranya kembali melembut, mencoba memanggil malaikat dalam dirinya yang sudah mati. Jalan tengahnya sudah tertutup, Mas. Sekarang keluar dari rumah ini. Biarkan Cindy tenang. Dan besok pagi, kamu yang akan datang menemuiku untuk menandatangani semua dokumen yang kuminta. Jika tidak, kamu tahu apa resikonya. Kamu tidak hanya menghilangkan istri-istrimu, tapi kamu akan membusuk di penjara. Malam itu berlalu dengan penuh ketegangan. Aku tidak pulang ke rumah yang selama ini kami tinggali. Aku membawa Cindy bersamaku ke sebuah hotel kecil karena aku tidak tega membiarkannya sendirian dalam kondisi hamil setelah dihina oleh Mas Aris. Di sana, kami berdua, dua wanita yang sama-sama dikhianati, hanya bisa terdiam menatap langit-langit kamar, meratapi betapa rapinya Mas Aris menyusun skenario hidup kami. Keesokan paginya, tepat jam 9, aku sudah duduk di kantor pengacaraku, Pak Hendra. Aku mengenakan pakaian hitam formal, lengkap dengan kacamata hitam untuk menutupi mataku yang sembab. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Mas Aris melangkah masuk. Penampilannya sangat kontras dengan biasanya. Rambutnya berantakan, matanya merah, dan tidak ada lagi senyum menawan yang biasa dia pamerkan. Dia duduk di hadapanku tanpa sepatah kata pun. Pak Hendra meletakkan beberapa tumpuk dokumen di atas meja kayu besar itu. "Silakan dibaca, Pak Aris," ujar Pak Hendra dengan nada dingin. "Klien saya, Ibu Maya, menginginkan perceraian secara baik-baik dengan beberapa syarat mutlak. Pertama, pengalihan kembali aset rumah utama dan 2 ruko atas nama Ibu Maya. Kedua, dana pendidikan anak-anak harus diserahkan secara penuh dalam bentuk deposito yang tidak bisa Anda sentuh. Dan ketiga," Pak Hendra menjeda kalimatnya, menatap Mas Aris dengan tajam. "Anda harus mengakui secara tertulis mengenai anak yang dikandung saudari Cindy dan memberikan tunjangan bulanan yang layak." Mas Aris tertawa sinis, suaranya parau. "Tunjangan untuk anak itu? Sudah kubilang, aku tidak yakin itu anakku." "Oh begitu," sahutku sambil mengeluarkan ponsel. "Mas, aku sudah bicara dengan Siska pagi ini. Dia punya rekaman medis yang menunjukkan kamu pernah melakukan prosedur vasektomi secara rahasia 2 tahun lalu tanpa memberitahuku. Tapi prosedurnya gagal. Itulah kenapa Siska bisa hamil dan itulah kenapa Cindy juga hamil. Kamu ingin aku membeberkan ini ke Dewan Direksi sebagai bukti bahwa kamu adalah pembohong yang tidak bisa dipercaya bahkan oleh istrimu sendiri?" Mas Aris terbelalak. Dia tidak menyangka aku sudah beraliansi dengan Siska, wanita yang kemarin ingin aku jambak. Tapi di hadapan musuh yang sama, kami, para korbannya, akhirnya bersatu. "Maya, kamu benar-benar kejam," desisnya. "Aku belajar dari yang terbaik, Mas. Aku belajar dari kamu," jawabku datar. Dia mengambil pulpen dengan tangan yang gemetar. Dia tahu, di dalam flash disk yang aku pegang, ada bukti korupsi yang bisa menjebloskannya ke penjara selama 15 tahun. Kehilangan rumah dan harta masih lebih baik daripada kehilangan kebebasan. Satu persatu, dia menandatangani dokumen itu. Setiap goresan pulpennya terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku. Namun saat dia sampai pada dokumen terakhir, dia berhenti. "Ada satu hal yang tidak kamu tahu, Maya," katanya sambil menatapku dengan tatapan kosong. "Kamu pikir Bu Ratna itu hanya simpananku? Tidak, dia adalah otak di balik semua skema pengalihan dana perusahaan. Jika aku jatuh, dia juga jatuh. Dan jika dia tahu kamu yang memegang bukti ini, dia tidak akan tinggal diam. Kamu berurusan dengan orang yang lebih berbahaya dari aku." Aku terdiam. Peringatan itu tidak terdengar seperti gertakan. Aku teringat sorot mata Bu Ratna di restoran kemarin. Mata seorang wanita yang punya kuasa dan tidak takut kotor. "Aku tidak takut, Mas. Aku sudah kehilangan segalanya. Jadi aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti," jawabku mantap, meski di dalam hati aku mulai waspada. Mas Aris melempar pulpen itu ke meja setelah selesai menandatangani semuanya. Dia berdiri, lalu mendekatkan wajahnya ke telingaku. "Nikmatilah kemenanganmu sementara ini, sayang. Karena mulai detik ini, aku bukan lagi musuh satu-satunya Mamu. Bu Ratna sudah tahu di mana kamu menginap semalam." Setelah mengucapkan kalimat yang membuat jantungku berdegup kencang itu, Mas Aris melenggang pergi keluar ruangan. Baru saja pintu tertutup, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal masuk. "Temui saya di Resto Kenanga jam 1 siang ini, sendiri. Atau saya pastikan Cindy tidak akan pernah melihat bayinya lahir." Darahku mendidih. Ancaman ini nyata. Topeng Mas Aris mungkin sudah terbuka, tapi ternyata dia hanyalah pintu masuk menuju labirin gelap yang jauh lebih besar. Pesan itu membuat tanganku dingin seketika.
Aku menatap Pak Hendra yang sedang merapikan berkas-berkas pengalihan aset. Ingin rasanya aku berteriak meminta tolong, tapi ancaman terhadap Cindy dan bayinya bukan main-main. Wanita seperti Bu Ratna tidak akan mengirim pesan seperti itu jika dia tidak benar-benar mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku berpamitan pada Pak Hendra dengan alasan ingin menemui teman. Lalu aku segera menuju Resto Kenanga. Restoran itu masih tutup untuk umum di jam segini, namun pintu sampingnya terbuka sedikit, seolah memang sengaja disiapkan untuk menyambutku. Di dalam, suasana sangat sunyi. Aroma dupa kayu manis yang menyengat memenuhi ruangan yang remang-remang. Bu Ratna duduk di meja paling tengah, tempat yang sama saat kekacauan tempo hari terjadi. Dia sedang menyesap teh hijau dengan sangat tenang, seolah tidak pernah terjadi drama besar di hidupnya. "Duduklah, Maya." Suaranya dingin namun berwibawa. Aku duduk di hadapannya, mencoba mengatur nafas agar tidak terlihat gemetar. "Lepaskan Cindy, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya korban kebohongan Aris, sama seperti aku." Bu Ratno meletakkan cangkirnya perlahan. "Korban? Jangan naif, Maya. Di dunia ini tidak ada korban yang benar-benar bersih. Cindy menikmati uang yang Aris curi dari perusahaanku. Kamu menikmati status sebagai istri terhormat selama 10 tahun dari keringat yang Aris peras bersama aku." Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dan menggesernya ke arahku. "Aris memang bodoh karena membiarkanmu memegang rekaman pajak itu. Tapi dia lebih bodoh karena tidak tahu bahwa aku memegang bukti yang lebih kuat. Di dalam sana ada rincian aliran dana yang masuk ke rekening pribadimu, rekening yang Aris buat atas namamu tanpa kamu sadari. Jika rekaman itu sampai ke polisi, bukan cuma Aris yang masuk penjara. Kamu juga akan dianggap sebagai kaki tangan pencucian uang." Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Benar, ada belasan transaksi besar masuk ke rekening atas namaku. Rekening yang dulu Aris bilang hanya untuk tabungan masa tua, dan aku tidak pernah mengecek isinya karena percaya sepenuhnya padanya. "Aris menjebakku," bisikku lirih. "Tepat sekali," sahut Bu Ratna dengan senyum tipis yang mengerikan. "Malaikatmu itu sudah menyiapkan skenario agar jika dia jatuh, dia akan menyeretmu bersamanya. Dia menggunakanmu sebagai tameng hukumnya." Aku menatap mata Bu Ratna. "Lalu apa maumu? Kenapa kamu membantuku tahu soal ini?" Bu Ratna memajukan tubuhnya. "Aku tidak membantumu. Aku melindungi diriku sendiri. Serahkan flash disk itu padaku, dan aku akan pastikan namamu bersih dari semua catatan transaksi ini. Aku punya orang di bank yang bisa menghapus jejak digital itu dalam sekejap. Setelah itu, kamu bisa pergi dengan rumah dan rukomu, dan aku bisa menyingkirkan Aris selamanya tanpa dia bisa menyeretku." Aku terdiam. Ini adalah pilihan yang sulit. Jika aku menyerahkan bukti itu pada Bu Ratna, aku memang bebas. Tapi Aris mungkin akan hilang tanpa jejak atau bahkan lebih buruk di tangan wanita ini. Dan aku tahu, jika aku mempercayai Bu Ratna, aku hanya berpindah dari satu lubang buaya ke lubang buaya lainnya. "Bagaimana aku tahu kamu tidak akan mencelakakan Cindy setelah mendapatkan apa yang kamu mau?" tanyaku. Bu Ratna tertawa, tawa yang kering. "Cindy hanyalah kerikil kecil. Aku tidak punya waktu untuk mengurus wanita picik sepertinya. Pilihannya hanya sekarang, Maya. Serahkan buktinya, atau besok pagi polisi akan mengetuk pintu hotelmu untuk menjemputmu atas tuduhan penggelapan dana miliaran rupiah." Saat itu, ponsel di saku dasterku bergetar. Sebuah telepon masuk. Aku melihat layarnya sekilas. Itu dari Cindy. Namun saat aku mengangkatnya, bukan suara Cindy yang kudengar. "Mbak Maya, tolong!" Suara Cindy tercekik, disusul suara berat yang sangat kukenal. "Halo sayang, ternyata kamu lebih memilih menemui Ratna daripada menyelamatkan istrimu yang lain ya?" Itu suara Mas Aris. Dia tidak ada di kantornya. Dia sudah menemukan tempat persembunyian Cindy di hotel. Ternyata Mas Aris dan Bu Ratni tidak sedang bekerja sama. Mereka sedang saling mengkhianati dan aku terjebak di tengah-tengah perang dua iblis ini. Suara Mas Aris di telepon itu terdengar begitu dingin, jauh dari kesan lembut yang selama ini dia gunakan untuk memanipulasiku. Aku melirik Bu Ratna yang duduk di depanku. Dia tampak tenang, tapi aku bisa melihat kerutan di dahinya. Dia menyadari ada yang tidak beres. "Mas, jangan sentuh Cindy. Dia sedang hamil. Di mana kamu sekarang?" teriakku, mengabaikan tatapan tajam Bu Ratna. "Tenang sayang, aku hanya mengajak calon ibu dari anakku ini jalan-jalan sebentar. Ternyata dia lebih tenurut daripada kamu," sahut Mas Aris dengan nada mengejek. "Berikan teleponnya pada Ratna. Aku tahu kamu sedang bersamanya." Dengan tangan bergetar, aku mengaktifkan loudspeaker. Bu Ratna mendekatkan wajahnya ke ponselku. "Aris,
Jangan bermain api. Kamu sudah kalah. Maya sudah menandatangani dokumen pengalihan aset. Menyerahlah sebelum aku benar-benar menghancurkanmu, ujar Bu Ratna dengan nada mengancam. Aris tertawa bertahak-bahak di seberang sana. Menyerah? Ratna, kamu pikir aku tidak tahu kamu sudah menyiapkan polisi untuk menjemputku di depan kantor pengacara tadi? Aku tidak sebodoh itu. Sekarang dengarkan aku. Aku ingin flash disk itu, dan aku ingin pasporku yang kamu sita di brankas astoranmu. Serahkan pada Maya. Jika dalam 1 jam Maya tidak sampai di dermaga Ancol sendirian membawa semuanya, kamu tahu sendiri seberapa nekatnya aku saat terpojok. Sambungan terputus. Aku menatap Bu Ratna. Dia tampak geram. Dia benar-benar sudah gila. Dia ingin kabur lewat jalur laut. Ratna, tolong, berikan paspornya. Kita harus selamatkan Cindy. Pintaku dengan air mata yang mulai mengalir. Bu Ratna berdiri, berjalan menuju sebuah brankas kecil di balik lukisan dinding restorannya. Dia membukanya dan mengeluarkan sebuah paspor bersampul hijau dan sebuah amplop kecil. Dengarkan aku, Maya. Aris tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja setelah dia mendapatkan apa yang dia mau. Dia tahu kamu adalah saksi kunci. Jika kamu ke sana sendirian, kamu hanya akan menambah daftar korban, ujar Bu Ratna sambil menyerahkan paspor itu padaku. Lalu aku harus bagaimana? Dia memegang nyawa Cindy. Bu Ratna menatapku dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit rasa kemanusiaan di matanya. Atau mungkin itu hanya rasa benci yang sama besarnya terhadap Aris. Di dalam amplop ini ada alat pelacak kecil, tempelkan di balik paspornya. Aku akan mengikuti dari belakang dengan orang-orangku. Tapi ingat, jangan lakukan hal bodoh. Begitu kamu melihat Cindy, langsung tarik dia menjauh. Aku mengambil paspor dan alat pelacak itu. Pikiranku kalut. Aku tidak tahu siapa yang harus kupercayai. Aris yang dulu kucintai ternyata seorang predator, dan Ratna yang sekarang membantuku adalah seorang manipulator ulung. Aku berlari menuju mobil. Sepanjang perjalanan ke Ancol, aku terus berdoa, bukan untuk diriku, tapi untuk janin yang dikandung Cindy. Aku sadar, anak itu tidak berdosa. Dia hanya hasil dari kebusukan Mas Aris. Sesampainya di dermaga yang dituju, suasana sangat sepi karena hari sudah mulai gelap. Hanya ada suara deburan ombak dan bau amis laut yang menyengat. Di kejauhan, aku melihat sebuah speedboat kecil yang mesinnya masih menyala. Di tepi dermaga berdiri seorang pria dengan jaket hitam penutup kepala. Di sampingnya, Cindy duduk bersimpuh dengan tangan terikat dan mulut diplester. Dia tampak sangat lemas. "Mas, aku sudah di sini. Lepaskan Cindy," teriakku sambil mengangkat tas berisi flash disk dan paspor. Pria itu berbalik. Itu memang Mas Aris. Tapi wajahnya sudah tidak menyerupai pria yang kunikahi 10 tahun lalu. Matanya liar, penuh amarah dan keputusasaan. Maju pelan-pelan Maya, letakkan tasnya di tengah, lalu bawa wanita ini pergi dari sini. Perintahnya sambil mengeluarkan sebuah pisau lipat dan mengarahkannya ke leher Cindy. Aku melangkah maju dengan hati-hati. Jantungku berdegup sangat kencang hingga telingaku berdenging. Saat aku meletakkan tas itu, tiba-tiba Mas Aris menarik lenganku dengan sangat kuat. "Kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup tenang dengan semua harta itu setelah mempermalukanku? Hah?" Desisnya tepat di telingaku. Saat itulah aku menyadari satu hal yang terlewat. Mas Aris tidak hanya ingin lari, dia ingin balas dendam. Cengkeraman Mas Aris di lenganku begitu kuat, hingga aku merasa tulangku hampir retak. Pisau lipat yang tadi di leher Cindy, kini berpindah ke dekat perutku. Bau alkohol dan keringat bercampur dengan hawa laut yang dingin. Aku bisa melihat ketakutan yang luar biasa di mata Cindy. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Air matanya membasahi plester yang menutup mulutnya. "Mas, kamu sudah dapat semuanya. Paspor, uang, dan rekaman itu ada di dalam tas. Lepaskan kami," teriakku, mencoba melawan rasa takut yang melumpuhkan. "Melepasmu? Agar kamu bisa hidup mewah dengan ruko dan rumah itu sementara aku jadi buronan?" Aris tertawa sinis. Matanya melotot liar. "Tidak semudah itu, Maya. Kamu akan ikut denganku ke kapal. Kita akan selesaikan urusan kita di tengah laut." Dia menyeretku paksa menuju speedboat. Cindy ditarik kasar oleh salah satu pria suruhan Aris yang baru muncul dari balik kegelapan dermaga. Saat itulah, dari kejauhan, lampu sorot mobil yang sangat terang tiba-tiba menyambar area dermaga.
Dua mobil hitam melaju kencang dan berhenti mendadak, memblokir jalan keluar dermaga. Bu Ratna keluar dari mobil pertama, diikuti oleh 3 orang pria berbadan tegap. "Aris, berhenti!" Suara Bu Ratna menggelegar, memecah kesunyian malam. "Polisi sudah dalam perjalanan, jangan buat situasi ini semakin buruk untukmu." Aris panik. Dia menarikku lebih dekat, menjadikan tubuhku sebagai tameng. "Mundur Ratna, atau istri sahku ini akan kehilangan nyawanya sekarang juga." Suasana menjadi sangat tegang. Di satu sisi ada Bu Ratna dengan kekuasaannya, di sisi lain ada Aris yang sudah kehilangan akal sehatnya. Namun di tengah kekacauan itu, aku merasakan sesuatu di saku dasterku. Ponselku masih tersambung dengan nomor Pak Hendra, pengacaraku, yang sejak tadi sudah aku instruksikan untuk merekam semua pembicaraan melalui panggilan yang tidak kupatikan. "Mas," bisikku mencoba menurunkan nada suaraku agar hanya dia yang dengar. "Lihat ke arah laut. Kamu pikir itu kapal penjemputmu?" Aris menoleh sekilas ke arah laut lepas. Sebuah cahaya biru merah berkedip dari kejauhan. Itu bukan kapal penjemput. Itu patroli air kepolisian. "Kamu menjebakku, Maya!" Aris berteriak marah. Dia mengangkat pisaunya. Tapi sebelum dia sempat menusukkanku, Cindy yang tadinya bersimpu di lantai dermaga, tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang kaki Aris dengan sekuat tenaga. Aris limbung. Cengkeramannya terlepas. "Lari Mbak Maya, lari!" Cindy berteriak setelah berhasil melepas plester di mulutnya dengan menggesekkan wajahnya ke tiang kayu. Aku tidak membuang waktu. Aku menarik tangan Cindy dan kami berlari menuju arah Bu Ratna. Aris yang mencoba mengejar langsung dihadang oleh anak buah Bu Ratna. Perkelahian singkat terjadi. Namun Aris yang sudah kalap berhasil menyelinap dan melompat ke dalam speedboatnya. "Kalian tidak akan pernah mendapatkanku!" teriaknya sambil memacu mesin kapal dengan kecepatan penuh menuju kegelapan laut. Kami semua berdiri di pinggir dermaga, terengah-engah. Bu Ratna berdiri di sampingku, menatap sisa buih ombak dari kapal Aris. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, melainkan kekhawatiran yang mendalam. "Dia membawa tas itu, Maya. Flash disknya terbawa olehnya," ujar Bu Ratna pelan. "Biarkan saja," jawabku sambil memeluk Cindy yang masih gemetar. "Alat pelacak yang kamu suruh pasang di balik paspornya, itu masih berfungsi kan?" Bu Ratna menatapku, lalu perlahan sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya. "Ternyata kamu tidak selugu yang aku kira." Kami mengira semuanya sudah berakhir malam itu. Namun tepat saat polisi tiba di dermaga, sebuah ledakan keras terdengar dari arah tengah laut. Cahaya jingga kemerahan membumbung tinggi di cakrawala, menerangi langit malam yang gelap. Kapal yang dinaiki Aris meledak. Aku jatuh berduduk di beton dermaga yang dingin. 10 tahun hidup bersama, dan inilah akhir dari sang malaikat itu. Tapi di balik rasa syok itu, sebuah pertanyaan muncul di kepalaku. Siapa yang memasang bom di kapal itu? Bu Ratna? Ataukah Aris sengaja melakukannya sebagai sandiwara terakhirnya? Ledakan itu masih menyisakan denging di telingaku. Cahaya api yang membumbung di tengah laut memantul di mata Cindy yang ketakutan dan di kacamata hitam Bu Ratna yang dingin. Polisi segera bergerak. Perahu karet tim SAR mulai diterjunkan menuju titik api. Tapi aku hanya bisa diam, mematung dengan perasaan yang kosong. 10 tahun. 10 tahun aku mencintai pria itu, dan dia berakhir menjadi debu di tengah laut. "Mbak Maya, Mas Aris, dia sudah nggak ada?" bisik Cindy pelan. Suaranya pecah. Seburuk apapun Aris, pria itu adalah ayah dari bayi yang sedang dikandungnya. Aku tidak menjawab. Mataku justru tertuju pada Bu Ratna. Dia tidak tampak terkejut. Dia justru sedang sibuk dengan ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat lalu menyimpannya kembali ke dalam tas. "Kita harus pergi dari sini sebelum wartawan datang," ujar Bu Ratna tenang. "Urusan kalian dengan polisi bisa dilakukan besok di kantor. Sekarang, yang paling penting adalah keselamatan kalian." Aku ditarik masuk ke dalam mobilnya. Sepanjang perjalanan, pikiranku berputar. Kapal itu meledak terlalu cepat. Aris adalah pelaut yang cukup handal. Dia sangat teliti dengan mesin. Kecelakaan karena kebocoran bahan bakar rasanya tidak mungkin. "Ratna," panggilku di tengah keheningan mobil. "Kamu yang melakukannya?" Bu Ratna menoleh padaku. Senyum tipisnya tidak hilang. "Melakukan apa, Maya? Aku bersamamu di dermaga. Semua orang melihat itu. Kamu yang menyiapkan kapal itu lewat orang-orangmu kan?
Kamu memberikan paspor itu padaku agar aku memberikannya pada Aris. Kamu sudah tahu ini akan terjadi." Bu Ratna memperbaiki posisi duduknya. "Dengar Maya, Aris itu seperti kanker. Jika kamu hanya memotong sebagian, dia akan tumbuh lagi dan membunuhmu. Cara satu-satunya adalah mematikan akarnya. Sekarang dia sudah hilang. Bukti korupsi di flash disk itu juga sudah hancur bersama kapal itu. Kamu bebas, aku bebas. Bukankah itu yang kita inginkan?" Kalimatnya membuat bulu kudutku berdiri. Kebebasan ini terasa sangat berdarah. Malam itu, Bu Ratna mengantarkan kami ke sebuah apartemen miliknya yang dijaga ketat. Dia bilang ini untuk keamanan kami. Tapi aku merasa seperti pindah dari satu penjara ke penjara lain. Saat Cindy sudah tertidur karena kelelahan di kamar sebelah, aku duduk di balkon menatap lampu kota. Aku mengambil tas tanganku yang sempat terjatuh di dermaga. Di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang terselip di sela-sela dompetku. Sebuah kartu memori kecil, micro SD. Aku teringat, sesaat sebelum aku meletakkan tas berisi flash disk di dermaga tadi, aku sempat menukar isinya. Flash disk yang dibawa Aris hanyalah berisi kumpulan foto-foto keluarga kami. Data korupsi yang asli masih ada padaku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor baru yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi sebuah titik koordinat GPS di daerah pinggiran kota dan sebuah kalimat pendek yang membuat jantungku hampir copot. "Terima kasih sudah membawakan barang palsu itu untuk Ratna. Aku tunggu data aslinya di sini. Jangan ajak siapapun jika ingin anak Cindy tetap punya ayah." Tanganku gemetar hebat. Aris belum mati. Ledakan itu adalah sandiwaranya untuk menghilang dari kejaran Bu Ratna dan polisi. Dia memalsukan kematiannya sendiri, dan sekarang dia memintaku untuk melengkapi modal pelariannya dengan data korupsi yang asli. Aku menatap ke arah pintu kamar tempat Cindy tidur. Jika aku melapor pada Bu Ratna, Aris mungkin akan benar-benar dibunuh. Jika aku melapor ke polisi, aku akan terseret kasus pencucian uang. Malaikatku tidak hanya punya 3 istri. Dia punya 9 nyawa. Dan sekarang, dia sedang menungguku di kegelapan, menuntut bagian terakhir dari hidupku yang belum dia hancurkan. Pesan itu seperti petir di siang bolong. Aku menatap layar ponselku berulang kali, memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Titik koordinat itu menunjukkan sebuah area gudang tua di pinggiran pelabuhan rakyat yang terbengkalai. Tempat yang sempurna untuk seseorang yang seharusnya sudah menjadi abu di tengah laut. Aku melirik ke arah pintu kamar Cindy. Kasihan dia. Dia menangisi pria yang saat ini mungkin sedang tertawa sambil meneguk air mineral di suatu tempat, merencanakan pelarian besarnya. Aku tahu aku tidak bisa memberitahu Bu Ratna. Jika Aris saja bisa memalsukan ledakan kapal, maka Bu Ratna pasti tidak akan ragu untuk meledakkan gudang itu jika dia tahu Aris masih hidup. Dan aku hanyalah pion di antara 2 pemain catur yang haus darah ini. Tanpa suara, aku menyelinap keluar dari apartemen. Aku tidak berani menggunakan mobil Bu Ratna karena pasti ada pelacaknya. Aku berjalan kaki 2 blok, lalu memesan taksi online dengan akun baru yang belum terlacak. Perjalanan menuju pelabuhan rakyat itu memakan waktu 1 jam. Semakin jauh dari pusat kota, suasana semakin mencekam. Taksi menurunkanku di depan sebuah gerbang tua yang berkarat. Aroma garam dan kayu busuk menyengat hidung. "Neng, yakin turun di sini? Sepi banget loh." Sopir taksi itu bertanya dengan cemas. "Iya pak, saya sudah janji ketemu saudara," jawabku bohong. Setelah taksi itu pergi, aku melangkah masuk ke dalam kegelapan gudang. Hanya ada cahaya bulan yang menembus atap-atap seng yang bolong. Tiba-tiba, sebuah tangan membekap mulutku dari belakang dan menyeret tubuhku ke balik tumpukan kontainer tua. Aku meronta, tapi sebuah suara yang sangat kukenal membisik di telingaku. "Shh, ini aku sayang. Jangan teriak kalau kamu masih ingin melihat matahari besok." Cengkraman itu terlepas. Aku berbalik dan melihatnya. Mas Aris. Wajahnya coreng-morang oleh jelaga, ada luka bakar kecil di lengannya. Tapi matanya terlihat lebih hidup dan lebih gila dari sebelumnya. "Mas, kamu benar-benar setan," desisku dengan napas memburu. Aku menyebutnya bertahan hidup, Maya. Ledakan itu cukup meyakinkan, bukan? Ratna pasti sedang merayakan kemenangannya sekarang. Dia pikir dia sudah membersihkan semua jejaknya bersamaku. Dia mengulurkan tangannya. "Mana kartu memorinya? Berikan padaku, dan aku akan pergi dari hidupmu selamanya."
Aku sudah punya identitas baru. Aku punya tujuan baru. Aku hanya butuh data korupsi Ratna itu untuk memerasnya jika suatu saat dia mencoba mencariku. Aku menggenggam kartu memori itu di dalam saku. Gimana dengan Cindy? Gimana dengan anakmu? Kamu membuang mereka begitu saja demi nyawamu sendiri? Aris menatapku datar. Anak bisa dibuat lagi, Maya. Tapi nyawa cuma satu. Cindy itu cuma hiburan sesaat. Dia terlalu bodoh, sama sepertimu 10 tahun yang lalu. Hatiku hancur mendengar kalimat itu. 10 tahun pengabdianku hanya dianggap sebagai sebuah kebodohan. Saat itulah aku menyadari bahwa pria di depanku ini bukan lagi manusia. Dia adalah monster yang memakai kulit suamiku. Aku nggak akan kasih kartu ini secara cuma-cuma, kataku tegas. Oh ya? Lalu apa maumu? Aku ingin kamu menandatangani pengakuan tertulis bahwa semua transaksi di rekening atas namaku adalah perbuatanmu tanpa sepengetahuanku. Aku ingin namaku bersih sepenuhnya. Jika tidak, aku akan menelan kartu memori ini sekarang juga, dan kita berdua akan hancur bersama. Aris terdiam. Dia melihat tekadku di matanya. Dia baru saja akan menjawab ketika tiba-tiba sebuah lampu sorot yang sangat terang menghantam gudang itu dari segala arah. Aris, keluar dengan tangan di atas. Lokasi ini sudah dikepung. Suara dari pengeras suara kepolisian menggema di seluruh ruangan. Aris terbelalak. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Kamu menjebakku lagi, teriak Aris menuduhku. Bukan aku, Mas, teriakku. Tapi terlambat. Di belakang barisan polisi, aku melihat sosok wanita elegan dengan gaun hitam berjalan pelan, Bu Ratna. Dia tidak pernah melepaskan pengawasannya dariku. Ternyata dia tidak hanya memasang pelacak di paspor Aris, tapi juga di dalam tas hangan yang selalu kubawa. Maya, kamu terlalu mudah ditebak, ujar Bu Ratna dari jauhan dengan nada mengejek. Situasi berbalik sekejap. Aris yang terpojok langsung menarikku dan menodongkan pistol, yang entah dia dapat dari mana, ke kepalaku. Mundur, atau istrimu tercinta ini akan menyusulku ke neraka, teriak Aris pada polisi dan Bu Ratna. Dinginnya laras pistol itu menekan pelipiku, membuat seluruh tubuhku kaku. Napas Mas Aris memburu di telingaku. Bau keringat dan keputusasaan menguar dari tubuhnya. Di depanku, puluhan lampu sorot polisi membuat segalanya tampak seperti panggung sandiwara yang mengerikan. Mundur, aku bilang mundur, teriak Aris lagi. Suaranya pecah, tidak ada lagi wibawa sang malaikat. Yang ada hanyalah suara binatang yang terpojok. Bu Ratna berdiri di samping komandan polisi dengan tenang. Dia tidak tampak takut. Justru, dia terlihat sangat menikmati pemandangan ini. Aris, lepaskan Maya. Kamu hanya menambah pasal hukumanmu. Kamu sudah mati secara hukum di dermaga tadi. Jangan buat dirimu mati sungguhan di sini. Diam kamu, wanita ular, balas Aris. Kamu yang menjebakku dengan kapal itu. Kamu ingin aku mati agar rahasiamu aman, kan? Di tengah todongan pistol itu, aku menyadari sesuatu. Aris sedang gemetar hebat. Tangannya yang memegang pistol tidak stabil. Ini adalah kesempatanku. Atau ini akan menjadi akhir hidupku. Mas, bisikku pelan, hampir tak terdengar di tengah kebisingan sirina. Kartu memorinya ada di saku kiriku. Ambil saja. Lalu gunakan aku sebagai tameng untuk menuju mobil di belakang gudang ini. Tapi tolong, jangan sakiti aku. Aku berpura-pura menyerah. Aku ingin dia merasa punya kendali. Aris sedikit melonggarkan tekanannya pada leherku untuk merogoh saku kiriku. Namun, itu bukan kartu memori yang kusimpan di sana. Itu adalah semprotan merica atau pepper spray yang sempat kucuri dari tas Cindy di hotel tadi. Begitu tangannya masuk ke sakuku, aku memutar badanku dengan sisa tenaga yang kupunya dan menyemprotkan cairan itu tepat ke arah matanya. Ah! Aris mengerang kesakitan. Pistolnya meletus ke arah langit-langit gudang. Dor! Suara tembakan itu memicu reaksi cepat polisi. Tembak kakinya, teriak komandan. 2 butir peluru bersarang di kaki Mas Aris. Dia jatuh tersungkur, mengerang sambil memegangi matanya yang terbakar dan kakinya yang bersimbah darah. Aku berlari menjauh, jatuh bangun di atas lantai gudang yang kotor, sampai tangan-tangan polisi menarikku ke tempat yang aman.
Aku duduk di aspal, terengah-engah, melihat polisi meringkus Mas Aris. Dia diborgol dengan kasar. Topengnya sudah hancur, wajahnya kini penuh air mata dan lendir karena semprotan merica. Dia terus memaki namaku. Bu Ratna berjalan mendekatiku. Dia mengulurkan tangan, bermaksud membantuku berdiri. Selesai sudah, Maya. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Aku menepis tangannya. Aku berdiri sendiri, membersihkan debu di daster merahku yang kini sudah robek di sana-sini. Belum selesai, Ratna, kataku sambil menatapnya tajam. Apa maksudmu? Aris sudah ditangkap. Dia akan masuk penjara dalam waktu yang sangat lama. Kita aman. Aku mengeluarkan kartu memori yang asli dari saku dasterku yang satu lagi, saku kanan yang tidak diketahui Aris. Kamu pikir aku akan menyerahkan ini padamu? Kamu mencoba membunuh Aris dengan bom di kapal itu. Kamu hampir membunuhku juga malam ini demi ambisimu. Wajah Bu Ratna berubah dingin. Jangan bermain-main denganku, Maya. Aku bisa membuatmu menghilang dalam sekejap. Coba saja, tantangku. Aku sudah mengirimkan salinan data ini ke alamat email Pak Hendra dan 3 kantor media besar dengan sistem delay send. Jika aku tidak menghentikannya dalam 2 jam, seluruh Indonesia akan tahu siapa sebenarnya wanita di balik penggelapan dana Yayasan Yatim Piatu terbesar di negeri ini. Bu Ratna terdiam. Matanya memancarkan kemarahan yang bisa membakar apa saja. Tapi dia tahu, dia kalah langkah. Aku bukan lagi Maya yang lugu yang bisa dia dikte. Satu syarat, Ratna. Berikan semua aset yang sudah ditandatangani Aris tanpa gangguan dari pengacaramu. Dan pastikan Cindy mendapatkan kompensasi seumur hidup untuk anaknya. Jika tidak, kita semua akan tidur di balik jeriji yang sama. Malam itu, di bawah sorot lampu polisi, aku melihat sang ratu akhirnya tertunduk. Aku berjalan pergi meninggalkan mereka semua, meninggalkan mayat hidup bernama Aris dan iblis berwajah cantik bernama Ratna. Tapi saat aku sampai di mobil polisi yang akan membawaku pulang, seorang petugas mendekatiku dengan wajah pucat. Bu Maya, ada telepon darurat dari rumah sakit. Ini tentang Ibu Cindy. Jantungku serasa merosot hingga ke kaki. Di tengah kebisingan suara sirine dan teriakan Mas Aris yang sedang digelandang ke mobil tahanan, suara petugas polisi itu terdengar seperti lonceng kematian. Rumah sakit? Cindy kenapa, Pak? Tanyaku dengan suara yang bergetar hebat. Pasien atas nama Cindy mengalami pendarahan hebat tak lama setelah Anda meninggalkan apartemen. Pihak keamanan menemukannya pingsan di depan pintu lift. Sekarang dia di ruang operasi darurat. Jelas petugas itu. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Aku memohon pada polisi untuk mengantarku ke rumah sakit saat itu juga. Masa bodoh dengan Bu Ratna. Masa bodoh dengan harta yang baru saja aku perjuangkan. Di kepalaku hanya ada wajah Cindy. Wanita muda yang malang, yang hanya ingin dicintai namun berakhir menjadi korban keserakahan pria yang sama denganku. Sesampainya di rumah sakit, bau karbol yang menyengat menyambutku. Aku berlari menuju ruang tunggu operasi. Di sana aku melihat pemandangan yang membuat hatiku tersayat. Siska, istri kedua Aris yang tempo hari melabrak di restoran, duduk di sana dengan mata sembab. "Siska, kenapa kamu di sini?" Tanyaku terengah-engah. Siska menoleh. Wajahnya yang biasanya penuh riasan kini pucat. Tadi Cindy sempat menelponku sebelum dia pingsan. Dia ketakutan, Maya. Dia bilang dia melihat orang suruhan Bu Ratna mencoba masuk ke apartemen. Dia panik, mencoba lari lewat tangga darurat. Lalu terjatuh. Aku terduduk lemas di kursi besi. Jadi Bu Ratna tidak hanya mengejarku ke gudang. Dia juga mengirim orang untuk menyingkirkan Cindy sebagai jaminan. Wanita itu benar-benar tidak memiliki hati nurani. "Gimana keadaannya?" Tanyaku lirih. Siska menggeleng pelan. "Dokter bilang bayinya dalam bahaya. Cindy kehilangan banyak darah." Kami berdua, dua wanita yang dulu hampir saling jambak karena memperebutkan satu pria penipu, kini duduk berdampingan dalam doa yang sama. Di saat itulah aku menyadari betapa ironisnya hidup ini. Mas Aris telah menghancurkan kami semua. Tapi kehancuran itu jugalah yang mempersatukan kami. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah. "Keluarga Ibu Cindy." Aku dan Siska berdiri bersamaan. "Kami kakaknya, Dok. Bagaimana keadaannya?" Jawabku spontan. Dokter itu menghela nafas panjang. "Ibu Cindy berhasil kami selamatkan, namun..."
Janinnya tidak bisa dipertahankan. Benturan saat jatuh terlalu keras. Duniaku serasa runtuh. Satu lagi nyawa yang tidak berdosa hilang karena ambisi gila Mas Aris dan Bu Ratna. Aku bisa mendengar Siska terisak di sampingku. Aku sendiri hanya bisa menatap kosong ke lantai. Harapan kecil Cindy untuk memulai hidup baru dengan bayinya telah sirna. Namun, di tengah duka itu, kemarahan yang lebih besar bangkit di dalam dadaku. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi email dan melihat draft delay send yang berisi data korupsi Bu Ratna. "Maya, apa yang mau kamu lakukan?" tanya Siska melihat tatapanku yang berubah menjadi sangat dingin. Bu Ratna pikir dia sudah menang karena dia punya segalanya. Dia pikir nyawa orang kecil seperti Cindy bisa dibuang begitu saja. Kataku sambil menekan tombol send tanpa menunggu waktu tunda lagi. Dia ingin perang. Maka aku akan berikan dia kiamat. Tepat setelah email itu terkirim ke media dan pihak berwajib, ponselku berbunyi. Telepon dari Bu Ratna. Aku mengangkatnya namun kali ini bukan untuk bernegosiasi. "Ratna, Cindy kehilangan bayinya karena orang-orangmu. Sekarang dengarkan baik-baik. Data itu sudah terkirim. Jangan cari aku. Jangan cari Cindy. Cari pengacara terbaik yang kamu punya. Karena mulai besok, namamu akan menjadi wanita paling dicari di negeri ini." Aku mematikan ponsel itu dan mencabut kartunya, lalu mematahkannya menjadi 2. "Siska, kamu masih punya kontak pengacara yang dulu mengurus kasusmu?" "Punya. Kenapa?" "Beritahu dia kita punya 2 klien baru, aku dan Cindy. Kita tidak hanya akan menceraikan Aris, kita akan memastikan dia dan Ratna membusuk di sel yang bersebelahan." Kabar tentang penggerebekan di gudang tua dan jatuhnya empire bisnis Bu Ratna menjadi berita utama di semua stasiun televisi. Foto Mas Aris dengan baju tahanan berwarna oranye terpampang jelas. Tidak ada lagi sorot mata malaikat. Yang tersisa hanyalah wajah pria pecundang yang hancur. 3 hari setelah kejadian itu, aku duduk di ruang kunjungan penjara. Aku sebenarnya enggan melihat wajahnya lagi, tapi pengacaraku bilang Aris bersedia memberikan informasi penting soal aset-aset yang disembunyikan Ratna, dengan syarat dia ingin bertemu denganku untuk terakhir kalinya. Aris muncul dari balik pintu jeruji dengan tangan diborgol, rambutnya dicukur habis, wajahnya kusam, dan kakinya masih dibalut perban karena luka tembak malam itu. Dia duduk di depanku, terpisah oleh kaca tebal. "Puas kamu sekarang, Maya?" Suaranya parau, terdengar melalui telepon interkom. "Puas bukan kata yang tepat, Mas. Aku hanya ingin keadilan untuk Cindy dan bayinya," jawabku datar. Aris tertawa kering. "Keadilan? Di dunia ini tidak ada keadilan, Maya. Yang ada hanya siapa yang lebih licik. Kamu pikir kamu menang. Ratna punya jaringan yang lebih luas dari yang kamu bayangkan. Meskipun dia sekarang jadi tersangka, dia masih bisa mengendalikan orang dari dalam." "Aku tidak takut, Mas. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kamu ambil." Aris mendekatkan wajahnya ke kaca, matanya menyipit. "Dengar, aku akan memberitahumu satu rahasia. Ratna menyimpan uang tunai dan emas batangan dalam jumlah besar di sebuah berangkas bawah tanah di villa tua di Puncak. Itu adalah modalnya untuk menyuap hakim. Jika kamu bisa mengambil bukti kepemilikan villa itu, dia tidak akan bisa mengelak lagi." Aku mengerutkan kening. "Kenapa kamu memberitahuku ini? Kamu ingin aku dalam bahaya lagi?" "Tidak," bisik Aris. "Aku melakukan ini karena aku benci dia lebih dari aku benci kamu. Dia mencoba membunuhku di kapal itu, Maya. Dia ingin aku lenyap agar dia bisa menikmati semua hasil curian kami sendirian. Ambillah semuanya, buat dia menderita seperti aku." Aku menatap mata suamiku, mantan suamiku. Kebenciannya pada Ratna ternyata lebih besar daripada rasa cintanya pada dirinya sendiri. Inilah akhir dari hubungan yang dibangun di atas kebohongan. Mereka saling memangsa saat keadaan terdesak. Begitu aku keluar dari penjara, aku langsung menemui Siska dan Cindy yang masih dalam masa pemulihan. Cindy tampak sangat kurus, matanya kosong menatap jendela rumah sakit. "Cindy," panggilku lembut, "kita akan membuat mereka membayar semuanya. Bukan cuma dengan penjara, tapi dengan kemiskinan. Mereka mengambil anakmu, kita akan mengambil nafas mereka. Kekuasaan." Cindy menoleh perlahan. "Mbak Maya, aku nggak butuh uang.
Aku cuma ingin mereka tahu rasa sakitnya kehilangan sesuatu yang paling berharga. Aku tahu, dan aku punya rencananya. Malam itu, aku, Siska, dan pengacara kami menyusun strategi. Kami tidak akan pergi ke villa itu sendirian. Aku belajar dari kesalahan. Aku menghubungi pihak kepolisian dan memberikan informasi yang diberikan Aris. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak Aris ceritakan padaku. Villa di puncak itu bukan hanya tempat penyimpanan uang. Saat polisi melakukan penggerebekan di villa tersebut malam harinya, mereka tidak hanya menemukan emas. Mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi berisi tumpukan berkas identitas palsu. Dan di sana, terpampang sebuah foto yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak untuk kesekian kalinya. Bukan foto Aris, bukan foto Ratna. Tapi foto seorang wanita yang sangat mirip denganku, dengan nama berbeda, dan keterangan yang menyatakan bahwa wanita itu adalah istri pertama Aris yang dikabarkan meninggal dunia 12 tahun yang lalu. Jadi, apakah aku benar-benar istri sah? Ataukah selama 10 tahun ini, aku hanyalah bagian dari skenario identitas palsu yang jauh lebih besar? Tanganku gemetar saat memegang lembar dokumen yang ditemukan polisi di ruang bawah tanah villa itu. Foto wanita di kertas itu, dia bukan hanya mirip denganku. Dia memiliki tai lalat yang sama di bawah mata kiri, bentuk rahang yang sama, bahkan cara dia tersenyum di foto itu pun persis seperti fotoku saat masih kuliah. Namanya tertera sebagai Saraswati. Tanggal lahirnya sama denganku. Tapi ada keterangan meninggal dunia, tertulis dengan tinta merah tebal, bertanggal 12 tahun yang lalu. Tepat 2 tahun sebelum aku bertemu dan menikah dengan Mas Aris. "Mbak Maya, ada apa?" tanya Siska yang ikut mengintip dokumen itu. Wajahnya seketika pucat. "Loh, ini kan foto Mbak, tapi kenapa namanya Saraswati?" Aku tidak bisa menjawab, kepalaku pening. Aku merasa seluruh identitasku selama 10 tahun ini hanyalah sebuah kostum yang dipasangkan Mas Aris padaku. Malam itu juga aku memaksa pengacaraku untuk menggali lebih dalam. Kami menemukan fakta medis yang terkubur rapi. Saraswati adalah istri pertama Aris yang meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil misterius yang tidak pernah diusut tuntas. Aris kemudian menghilang selama setahun, lalu muncul kembali di kotaku, mendekatiku, dan menikahiku dengan identitas baru. "Dia tidak menikahimu karena cinta, Maya," bisik sebuah suara di dalam hatiku. "Dia menikahimu karena kamu adalah replika dari wanita yang dia hilangkan." Aku merasa seperti barang pecah belah yang baru saja dijatuhkan ke lantai beton. Selama ini aku bangga dengan julukan suami sempurna yang disematkan pada Aris, tanpa menyadari bahwa dia sedang mencoba menghidupkan kembali mayat di dalam diriku. Keesokan harinya, aku kembali ke penjara. Kali ini aku tidak butuh interkom. Aku meminta sesi konfrontasi khusus dengan pengawasan polisi. Begitu Aris duduk di depanku, aku melempar foto Saraswati ke atas meja. "Siapa dia, Aris? Dan siapa aku sebenarnya bagi kamu?" Suaraku dingin, tanpa emosi. Aris menatap foto itu. Untuk pertama kalinya, aku melihat setetes air mata jatuh dari matanya yang biasanya penuh tipu daya. Dia menyentuh permukaan foto itu dengan ujung jarinya yang gemetar. "Saras, dia adalah satu-satunya wanita yang benar-benar aku cintai." Suaranya parau, penuh dengan penyesalan yang nyata. "Kecelakaan itu bukan salahku. Itu karena Ratna. Ratna menginginkan aku sejak dulu. Dia memotong rem mobil Saras agar Saras menyingkir dari jalannya." Aku tertegun. "Lalu kenapa kamu mendekatiku? Kenapa kamu menikahiku?" Aris mendongak, menatapku dengan tatapan yang membuatku merinding. "Karena saat aku melihatmu di perpustakaan kampus dulu, aku pikir Tuhan memberikan aku kesempatan kedua. Aku mengubah namamu di dokumen pernikahan kita, aku mengatur semua masa lalumu agar sesuai dengan ingatanku tentang Saras. Kamu adalah proyek terbaikku, Maya. Kamu adalah Saraswati yang berhasil aku selamatkan." Rasa mual yang amat sangat menyerang perutku. Jadi selama 10 tahun, dia tidak pernah melihat Maya. Dia hanya melihat bayangan mantan istrinya yang sudah mati. Setiap ciumannya, setiap pelukannya, bukan untukku. "Kamu sakit, Aris. Kamu benar-benar gila," desisku. "Mungkin, tapi ingat satu hal, Maya. Ratna membunuh Saras karena cemburu.
Dan sekarang dia tahu kamu adalah Saras yang masih hidup. Dia tidak akan membiarkanmu memiliki aset-aset itu. Dia lebih baik melihatmu mati daripada melihat Aris bahagia dengan replika Saraswati. Tiba-tiba suara keributan terdengar dari luar ruang kunjungan. Seorang petugas polisi berlari masuk dengan wajah panik. "Bu Maya, segera menjauh dari meja," teriaknya. Belum sempat aku bergerak, ledakan kecil terdengar dari arah langit-langit ruang kunjungan. Gas air mata atau gas beracun mulai memenuhi ruangan. Di tengah kepulan asap, aku melihat pintu besi terbuka paksa, dan beberapa orang berpakaian preman, namun bersenjata lengkap, masuk dengan cepat. Mereka bukan polisi, mereka adalah orang-orang kiriman Ratna yang menyusup ke dalam penjara. "Bawa wanita itu, Ratna ingin dia tamat hari ini," teriak salah satu dari mereka. Aris tiba-tiba berdiri. Dia menerjang salah satu orang bersenjata itu untuk melindungiku. "Lari Maya, lari lewat pintu belakang. Jangan biarkan dia menang 2 kali." Suasana ruang kunjungan penjara berubah menjadi neraka dalam hitungan detik. Asap putih pekat mencekik paru-paruku, sementara suara tembakan dan teriakan petugas keamanan bersahutan di lorong-lorong sempit. Aku terbatuk, mataku perih luar biasa. Tapi aku melihat pemandangan yang takkan pernah kulupakan. Mas Aris, pria yang selama 10 tahun membohongi identitasku, kini bergulat dengan pria bersenjata itu. Dia menggunakan tubuhnya yang masih cedera untuk menahan pintu, memberi celah kecil bagiku. "Lari Maya, pergi ke pengacara, bawa bukti Saras," teriaknya sebelum sebuah hantaman gagang pistol mendarat di kepalanya. Aku tidak menoleh lagi. Dengan insting bertahan hidup yang tersisa, aku merangkak keluar melalui pintu samping yang biasa digunakan petugas. Aku berlari menyusuri lorong beton yang dingin. Jantungku berdegup seirama dengan langkah kakiku yang gemetar. Di luar penjara, kekacauan terjadi. Rupanya orang-orang Bu Ratna melakukan serangan pengalihan di gerbang utama. Aku berhasil menyelinap keluar lewat pintu belakang gudang logistik dan langsung melompat ke dalam sebuah taksi yang kebetulan sedang menurunkan penumpang. "Jalan Pak, cepat!" teriakku histeris. Sepanjang perjalanan, tanganku terus memegang dokumen tentang Saras. Sekarang aku paham, Bu Ratna bukan hanya ingin menguasai harta atau menyingkirkan saksi korupsi. Dia memiliki obsesi gelap terhadap Aris. Baginya, aku adalah hantu dari masa lalu yang gagal dia musnahkan. Selama aku masih bernafas, Ratna merasa kekalahannya atas Saraswati belum berakhir. Aku menuju kantor Pak Hendra. Namun saat hampir sampai, aku melihat mobil hitam yang kukenal terparkir di depan kantor. Mobil orang-orang Bu Ratna. Mereka sudah menunggu di sana. Aku segera menyuruh supir taksi berputar arah. Aku tidak punya tempat berlindung. Siska dan Cindy masih di rumah sakit, dan jika aku ke sana, aku hanya akan membawa maut bagi mereka. Saat itulah ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor rahasia yang dikirim oleh Mas Aris beberapa menit sebelum kerusuhan tadi. Sepertinya dia sudah menyiapkan ini lewat sipir yang dia suap. "Pergi ke alamat ini, temui pria bernama Surya. Dia adalah kakak kandung Saras yang selama ini dianggap gila karena menuduh Ratna membunuh adiknya. Hanya dia yang punya bukti asli pembunuhan 12 tahun lalu." Aku mengarahkan taksi ke pinggiran kota, menuju sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria tua yang tampak ringkih, namun memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Surya. Begitu melihatku, Surya terjatuh ke tanah. Dia menangis terseduh-seduh sambil memanggil nama adiknya. "Saras, kamu kembali Saras." "Bukan Pak, saya Maya," kataku sambil membantunya berdiri. "Saya korban Aris dan Ratna, sama seperti adik Bapak." Setelah menenangkan diri, Surya membawaku ke sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan potongan kliping koran dan foto-foto lama. Dia mengeluarkan sebuah recorder tua. Aris tidak tahu ini. Sebelum Saras meninggal, dia sempat merekam pertengkarannya dengan Ratna di villa itu. Ratna mengakui semuanya, tentang sabotase rem dan tentang bagaimana dia menggunakan Aris sebagai boneka untuk mencuci uangnya. Ujar Surya dengan suara bergetar. Aku mendengarkan rekaman itu. Suara Bu Ratna terdengar sangat jelas, penuh dengan kegilaan dan kecemburuan. Itulah bom yang sebenarnya. Bukan sekedar data pajak, tapi bukti pembunuhan berencana. Namun di tengah rekaman itu, suara pintu depan rumah didobrak terdengar keras. "Mbak Maya, keluar sekarang juga.
kita tahu kamu di dalam." Suara itu dingin dan sangat tenang. Itu suara Bu Ratna. Dia datang sendiri, dikawal oleh 2 pria bersenjata. Dia tidak lagi bersembunyi. Dia ingin menyelesaikan urusan dengan Saraswati secara langsung. Aku menatap Pak Surya. Dia memberikan recorder itu padaku dan menunjuk ke sebuah lubang ventilasi kecil yang menuju ke arah kebun belakang. "Pergi, Nak, biar orang tua ini yang menghadap iblis itu. Sampaikan kebenaran untuk adikku." Aku ragu, tapi Pak Surya mendorongku dengan kuat. Saat aku berhasil merangkak keluar, aku mendengar suara tembakan pertama dari dalam rumah. Air mataku tumpah, namun aku terus berlari. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan Pak Surya, penderitaan Cindy dan kehancuran hidupku menjadi sia-sia. Inilah saatnya. Aku tidak lagi berlari sebagai korban. Aku berlari sebagai pembalas dendam. Suara tembakan di rumah Pak Surya masih terngiang di telingaku saat aku berlari menembus hutan bambu. Napas dan jantungku seolah berlomba. Tapi kali ini aku tidak berlari karena takut. Aku berlari karena aku memegang satu-satunya kebenaran yang tersisa. Recorder tua itu tergenggam erat di tanganku. Senjata terakhir untuk meruntuhkan tahta berdarah Bu Ratna. Aku tidak pergi ke polisi biasa. Aku langsung menuju gedung markas besar kepolisian di pusat kota. Tempat di mana tim khusus bentukan kementerian sedang menyelidiki kasus korupsi yayasan. Aku masuk dengan baju yang robek, wajah penuh lumpur, dan menyerahkan rekaman itu langsung ke tangan penyidik utama. "Ini bukan cuma soal uang," kataku dengan suara serak namun mantap. "Ini soal nyawa yang hilang 12 tahun lalu dan nyawa seorang bayi yang baru saja dirampas." Malam itu juga operasi besar-besaran dilakukan. Berdasarkan rekaman pengakuan Ratna dan data tambahan dari Pak Surya, polisi menggerebek kediaman mewah Bu Ratna. Dia ditemukan sedang bersiap melarikan diri ke luar negeri dengan helikopter pribadi. Kejatuhannya sangat cepat. Semua asetnya dibekukan, jaringan suapnya diputus, dan untuk pertama kalinya sang ratu terlihat mengenakan borgol di depan kamera wartawan. Dia tidak lagi bisa tersenyum meremehkan. Wajahnya hancur saat dia menyadari bahwa replika Saraswatilah yang akhirnya menyeretnya ke liang lahat. 3 bulan kemudian, aku berdiri di sebuah pemakaman yang tenang. Di depanku ada sebuah nisan baru tanpa nama keluarga besar. Saraswati binti. Aku menaruh bunga mawar putih di sana. Pak Surya selamat dari serangan di rumahnya, meski harus menghabiskan waktu di rumah sakit karena luka tembak di bahu. Dialah yang memintaku untuk tetap hidup sebagai Maya, bukan sebagai bayangan adiknya. "Mbak Maya," suara lembut memanggilku dari belakang. Aku berbalik. Itu Cindy. Dia sudah terlihat lebih sehat, meski kesedihan di matanya tidak akan pernah benar-benar hilang. Di sampingnya ada Siska. Kami bertiga kini tinggal di sebuah rumah yang sederhana namun nyaman, jauh dari kemewahan palsu yang dulu diberikan Aris. Kami membagi sisa aset yang berhasil diselamatkan dari sitaan negara. Uang yang memang murni hak kami sebagai korban. Cindy memutuskan untuk membuka yayasan kecil untuk ibu tunggal, sementara Siska kembali ke kampung halamannya untuk memulai hidup baru. Lalu bagaimana dengan Mas Aris? Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Tanpa harta, tanpa identitas palsu, dan tanpa Saraswatinya. Dia membusuk di sel yang sempit, terjebak dalam delusinya sendiri. Kabarnya, dia sering berbicara sendiri di pojok sel, memanggil-manggil nama Saras dan memohon ampun pada sosok yang tidak ada. Sebelum aku meninggalkan pemakaman, aku menatap langit yang mulai cerah. 10 tahun aku hidup dalam kebohongan. 10 tahun aku mencintai seorang monster yang memakai topeng malaikat. Aku tidak akan pernah bisa menghapus masa lalu itu, tapi aku sudah berhenti menyesalinya. Karena dari reruntuhan rumah tangga yang hancur itu, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah aku tahu aku miliki. Aku bukan lagi istri persempurna yang tenurut. Aku adalah Maya, seorang wanita yang berhasil merebut kembali hidupnya dari tangan iblis. Topeng itu sudah jatuh, dan fajar baru akhirnya menyingsing. Kami bebas.